Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan analisis fundamental dan teknikal saham Telkomsel, Indosat, dan XL. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami ada Dava Novariansa, Farasan Nugroho Alam, Gilang Ramadan, dan saya sendiri Muhammad Syafiq Al-Haddad. Next. Profil singkat PT Telekomunikasi Indonesia. Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk biasanya dikenal dengan nama Telkom Indosat Persero Tbk. Pada mula merupakan bagian dari Pos N Telegrandis yang didirikan pada tahun 1884. Pada tahun 1991, berdasarkan peraturan dari pemerintah Nomor 25 Tahun 1901, status Telkom diubah menjadi Persero Terbatas Milik Negara. Persero. Kantor pusat Telkom berlokasi di Jalan Japati Nomor 1, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan usaha utama Telkom Indonesia adalah menyediakan layanan telekomunikasi yang mencakup sumbangan telepon kabel tidak bergerak dan telepon mikrokabel tidak bergerak, komunikasi saluran, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. Selain itu, Telkom Indonesia juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media, dan edutainment, termasuk cloud-based dan server-based manager service, layanan e-payment dan IT enables, e-commerce, dan layanan portal lainnya. Next. Profil singkat PT Indosat Tbk. Indosat Tbk atau yang disebut ISAT didirikan tanggal 10 November tahun 1967 dan memulai kegiatannya usaha komersialnya pada tahun 1969. Kantor pusat Indosat berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 21 Jakarta dengan kode Jakarta, Jaya, Medan, dan Balikpapan. Induk usaha Indosat adalah Ooredoo Asia Pte. Ltd. Sebelumnya bernama Qatar Telkom atau disebut Ketel Asia Singapura. Sedangkan induk usaha terakhir Indosat adalah Ooredoo KSC. Sebelumnya juga yang bernama Qatar Telkom KSC, berlokasi di Qatar. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Indosat Ooredoo adalah melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, serta teknologi informasi atau jasa teknologi konvergesi. Bisnis utama Indosat adalah menyediakan layanan seluler menggunakan teknologi GSM 900, DCS 1800, dan 3G 2100. Next. Profil singkat PT Excel Aksita Tbk. Excel Aksita Tbk dahulunya Excel Komido Pertama Tbk. Didirikan pada tanggal 6 Oktober 1989 dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1996. Kantor pusat Excel terletak di Geraha Excel, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung. Dahulu Jalan Mega Kuningan. Lot E4 nomor 1 kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12.950, Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan XL melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi atau multimedia. Kegiatan usaha utama XL adalah menyediakan layanan data dan teleponi seluler dan teknologi GSM 900, DCS 1800, dan
IMT 2000 3G di Indonesia. Next. Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode pengukuran nilai intrinsik keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan terkait analisis fundamental. Mempelajari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai keamanan dari faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi dan kondisi industri, hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dava Novariansyah. Ya, terima kasih Syafiq. Saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini ada analisis makro. Ekonomi Indonesia sempat hancur lebur pada tahun lalu akibat pandemi COVID-19. Kini kasus positif harian COVID-19 mulai mereda. Pemerintah optimis tahun ini ekonomi tumbuh positif di kisaran 4% dan tahun depan di atas 5%. Hingga kuartal 3 2021 tercatat penanaman modal asing atau yang sering disebut PMA dan penanaman modal dalam negeri yang sering disebut PMDN cukup lumayan, yaitu 73% dari target 900 triliun. Boleh di next. Nah, di sini ada analisis industri. Pandemi COVID-19 yang masih melanda di Indonesia telah memukul banyak industri. Namun lain halnya dengan industri telekomunikasi, Indonesia justru mengalami pertumbuhan berdasarkan data yang dirilis pada Badan Pusat Statistik atau yang sering disebut BPS. Sektor telekomunikasi Infocom mengalami pertumbuhan besar 10,9% pada kuartal 2 2020 Q2 2020 jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya Q2 2019. Boleh di next. Saya akan menjelaskan likuiditas current ratio pada saham Telkom, Indosat, dan Excel. Current ratio itu rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100. Untuk pada saham Telkom pada tahun 2021 itu 40.866 dibagi 68.367 dikali 100%, hasilnya 60%. Dan pada tahun 2020 Rp460.503 dibagi 69.063 rupiah dikali 100%, hasilnya 67%. Interpretasi dari current ratio PT Telkom pada tahun 2020, setiap Rp1 hutang lancar dijamin akan ditanggung oleh Rp0,67 aktiva lancar. Jika dibandingkan dengan rasio tahun 2021, terjadi penurunan rasio menjadi 0,6 yang berarti semakin terjamin hutang-hutang perusahaan kepada debitur. Dan selanjutnya itu ada PT pada saham Indosat itu aktiva lancarnya Rp17.550.882 dibagi Rp26.764.716 dikali 100%, hasilnya 65%. Dan pada tahun 2020 itu ada Rp9.594.951 dibagi Rp22.658.094 dikali 100%, hasilnya 42%. Interpretasi current ratio pada PT Indosat tahun 2020, setiap Rp1 hutang lancar dijamin atau ditanggung oleh Rp0,42 aktiva lancar. Jika dibandingkan dengan rasio tahun 2021, mengalami kenaikan rasio menjadi Rp0,65, yang berarti semakin terjamin hutang-hutang perusahaan kepada kreditur. Dan selanjutnya ada saham Excel pada tahun 2021, aktiva lancarnya itu Rp6.608.006 dibagi Rp18.808.595 dikali 100%, hasilnya 35%. Dan pada tahun 2020, aktiva lancarnya itu ada Rp7.571.123 dibagi Rp18.857.000
Rp26 dikali 100%. Itu hasilnya 40%. Kan interpretasi cara rasio PT XL pada tahun 2020, setiap Rp1 hutang lancar dijamin atau ditanggung oleh 0,40 aktiva lancar. Jika dibandingkan dengan rasio tahun 2021 mengalami kenaikan rasio menjadi 0,35 rupiah, yang berarti semakin terjamin hutang-hutang perusahaan kepada kreditur sesuai dengan prinsip kehati-hatian besarnya current rasio di bawah 1 dianggap kurang baik. Berarti current rasio ketiga perusahaan kurang memenuhi kriteria baik bagi perusahaan. Dari ketiga perusahaan yang memiliki current rasio yang baik adalah pada Telkom. Boleh di next. Rasio pada Telkom itu ada rumusnya kas dan setara kas dibagi utang lancar. Telkom pada tahun 2021 kas dan setara kasnya itu 17.491 dibagi 68.367 dikali 100% hasilnya 25%. Cash ratio pada PT Telkom 2020, setiap Rp1 hutang lancar dijamin setiap cash ratio pada PT Telkom 2020, setiap Rp1 hutang lancar dijamin atau ditanggung oleh 0,30 kas dan setara kas. Jika dibandingkan dengan rasio tahun 2021, terjadi penurunan rasio, yang berarti kurang terjamin hutang-hutang perusahaan kepada kreditur. Dan selanjutnya itu ada PT Indosat. Itu kas dan setara kasnya adalah Rp11.016.161 dibagi Rp26.740.716 dikali 100% hasilnya 41,16%. Dan pada tahun 2020 kas dan setara kasnya itu ada Rp1.782.246 dibagi Rp22.658.094 dikali 100%, hasilnya itu 7%. Cash rasio pada PT Indosat tahun 2020, setiap Rp1 hutang lancar dijamin atau ditanggung oleh 0,07 aktiva lancar. Jika dibandingkan dengan rasio tahun 2021, mengalami kenaikan rasio menjadi 0,4, yang berarti semakin terjamin hutang-hutang perusahaan kepada kreditur. Dan selanjutnya itu ada PT XL. Kas dan setara kasnya itu ada Rp3.669.609 dibagi Rp18.808.595 dikali 100%. Itu mendapatkan 19%. Dan pada tahun 2020 kas dan setara kasnya itu adalah Rp2.965.589 dibagi Rp18.857.026 dikali 100%, hasilnya 15%. Cash rasio pada PT XL tahun 2020, setiap Rp1 hutang lancar dijamin atau ditanggung oleh 0,15 aktiva lancar. Jika dibandingkan dengan rasio tahun 2021, mengalami kenaikan rasio menjadi 0,19, yang berarti terjamin hutang-hutang perusahaan kepada kreditur. Dari ketiga perusahaan yang memiliki quick ratio yang terbaik ada PT Telkom, karena cash rasionya stabil pada tahun 2020 dan 2021. Berarti semakin terjamin hutang-hutang perusahaan kepada kreditur. Boleh di next. Untuk aktivitasnya di sini adalah rumusnya receivable turnover, yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih dikali 100%. Pada saham Telkom itu ada penjualan bersihnya Rp106.043. Rp106.043 dibagi Rp11.443 itu hasilnya 9 kali. Dan pada tahun 2020 itu penjualan bersihnya itu Rp99.941 dibagi Rp11.553 itu hasilnya 8 kali. Dari hasil perhitungan PT Telkom pada tahun 2020 diperoleh nilai rasio sebesar 8 dan 9 untuk tahun 2021. Rasio tersebut bisa diartikan bahwa pada tahun 2021 dalam satu tahun perusahaan mampu mengkonversikan piutang menjadi
kas sebesar 8 kali, sedangkan tahun 2020 sebesar 9 kali. Dan selanjutnya ada PT Indosat. Penjualan bersihnya itu mendapatkan 23.055.000 dan 94 rupiah dibagi rata-rata piutang bersihnya 22.616 rupiah 2.616.360 rupiah, hasilnya 8 kali. Dan tahun 2020 itu penjualan bersihnya 20.592.026 rupiah dibagi 2.589.479, itu hasilnya 7 kali. Dari hasil perhitungan PT Indosat pada tahun 2020 diperoleh nilai rasio sebesar 7 dan 8 untuk tahun 2021. Rasio tersebut bisa diartikan bahwa pada tahun 2020 dalam satu perusahaan mampu mengkonversikan piutang menjadi kas sebesar 8 kali, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 7 kali. Dan selanjutnya itu ada saham XL. Penjualan bersihnya mendapatkan 19.800.193 rupiah dibagi 567.680 rupiah. Itu hasilnya 34 kali. Dan pada tahun 2020 penjualan bersihnya itu mendapatkan 19.656.151 rupiah dibagi 430.124 rupiah, hasilnya 45 kali. Dari hasil perhitungan PT Excel Axiata pada tahun 2020 diperoleh nilai rasio sebesar 45 untuk tahun 2021. Rasio tersebut bisa diartikan bahwa pada tahun 2020 dalam satu tahun perusahaan mampu mengkonversikan piutang menjadi kas 34 kali. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 45 kali. Dari ketiga saham ini, PT Excel Axiata paling banyak mengkonversikan piutang menjadi kasnya sebesar 45 kali. Berarti perusahaan mampu menagih piutangnya dengan lancar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Dava Noval. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang total aset turnover. Nah, bisa dilihat di sini untuk rumusnya sendiri, total aset turnover itu adalah penjualan dibagi total aktiva. Nah, yang pertama itu kita akan menganalisis dari saham Telkom dulu. Nah, diperoleh rasio total aset turnover PT Telkom pada tahun 2020 itu sebesar 0,4, yang berarti itu untuk setiap 1 rupiah aktiva itu perusahaan menghasilkan 0,4 rupiah penjualan, dan diperoleh untuk total aset turnover pada tahun 2021-nya itu sebesar 0,4 juga, yang berarti untuk 1 rupiah aktivanya itu perusahaan menghasilkan 0,4 penjualan. Nah, dari kedua tahun tersebut itu dapat disimpulkan bahwa manajemen cukup efektif dalam menggunakan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan, karena di situ terlihat stabil. Untuk lanjut ke saham yang kedua itu ada Indosat. Yang pertama itu di tahun 2020 didapatkan penjualannya itu 20.592.026 rupiah, itu dibagi dengan 62.778.740 rupiah. Nah, maka didapatkan hasil 0,32. Sedangkan untuk pada tahun 2021 itu untuk penjualannya yaitu 23.055.094 rupiah dibagi dengan 69.845.540 rupiah, maka didapatkan hasil 0,33. Nah,
Maka dari itu diperoleh rasio total aset turnover PT Indosat itu pada tahun 2020 itu 0,32, yang berarti untuk setiap Rp1 aktiva, perusahaan itu menghasilkan 0,32 penjualan. Dan diperoleh rasio total aset turnover pada tahun 2021 itu sebesar 0,33, yang berarti untuk setiap satu aktiva itu perusahaan menghasilkan 0,33 penjualan. Dari kedua tahun tersebut, manajemen itu terlihat cukup efektif dalam menggunakan aktivanya yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan, karena bisa dilihat itu terdapat peningkatan. Nah, yang terakhir itu ada saham XL. Nah, untuk di tahun 2020 itu penjualannya Rp19.656.151 dibagi total aktivanya Rp67.744.797 maka didapatkan hasil sebesar 0,29. Sedangkan untuk di tahun 2021 penjualannya itu Rp19.800.193 dibagi dengan total aktivanya yaitu Rp68.585.018, maka didapatkan hasilnya itu 0,28. Nah, maka diperoleh rasio total aset turnover PT XL itu pada tahun 2020 itu sebesar 0,29, yang berarti untuk setiap Rp1 aktiva itu perusahaan menghasilkan Rp0,29 penjualan. Dan diperoleh juga pada tahun 2021-nya itu sebesar 0,28, yang artinya untuk setiap Rp1 aktiva itu perusahaan menghasilkan 0,28 penjualan. Nah, dari kedua tahun tersebut itu didapatkan manajemen itu kurang efektif dalam menggunakan aktivanya yang dimiliki karena terlihat itu terdapat penurunan. Oke, boleh di next. Oke, yang berikutnya itu ada rasio dari solvabilitas. Nah, salah satunya itu ada debt equity to ratio, yang dimana rumus dari debt equity to ratio itu adalah total hutang dibagi dengan modal dikali 100%. Nah, untuk yang pertama itu kita ada saham Telkom. Bisa dilihat untuk di tahun 2020 itu total hutangnya itu sebesar Rp126.054 dibagi dengan modalnya sebesar Rp120.889 dikali 100%, maka didapatkan hasil 104%. Sedangkan untuk di tahun 2021 total hutangnya itu sebesar Rp127.687 dibagi dengan modalnya Rp118.813 dikali 100, maka didapatkan hasil 107%. Nah, maka pada tahun 2020 itu PT Telkom debt to equity rasionya itu sebesar 100%. Artinya perusahaan memiliki hutang yang lebih besar dari ekuitasnya. Nah, bagi investor ini harus jeli dalam melihat dari ini, seperti misalnya apakah hutang lancar atau hutang jangka panjang yang lebih besar. Karena jika ternyata hutang jangka panjang yang lebih besar itu, maka dikhawatirkan perusahaan akan mengalami gangguan likuidasi itu di masa depan. Namun tahun 2021 itu perusahaan itu memiliki hutang lancar yang besar akibat hutang operasi yang bersifat jangka pendek, yaitu sebesar 107%. Nah, mungkin bisa lanjut ke saham yang kedua itu Indosat. Didapatkan untuk di total hutangnya itu Rp49.865.344 dibagi dengan Rp12.913.396 dikali 100%, itu didapatkan hasil 386%.
Sedangkan untuk di tahun 2021-nya itu total hutangnya itu 51 juta 28.729, 18 dibagi dengan 18 juta 816.811 rupiah dikali 100%, maka didapatkan hasil 271%. Nah, ini bisa dilihat bahwa terjadi penurunan pada tahun 2021. Terus lanjut ke saham XL, yaitu untuk di tahun 2020-nya itu 48.607.000 rupiah, 7.431 rupiah dibagi dengan 19.137.366 rupiah dikali 100, maka didapatkan hasil 254 persen. Sedangkan untuk di tahun 2021-nya maka itu total hutangnya 48.763.308 rupiah dibagi dengan 19.821.710 rupiah dikali 100%, maka didapatkan hasilnya 246%. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa di saham XL juga terjadi mengalami penurunan untuk di debt equity rasionya. Maka dari ketiga saham ini bisa dilihat untuk yang memiliki debt equity rasio yang cukup baik itu adalah PT Indosat, karena mengalami penurunan yang cukup jauh, yaitu dari 386% menjadi 271%. Oke, mungkin bisa di next. Oke, yang selanjutnya masih di solvabilitas, yaitu ada debt to asset ratio atau DAR, yang dimana rumusnya yaitu total hutang dibagi dengan total aktifanya dikali 100%. Nah, untuk yang pertama itu pada saham Telkom, itu di tahun 2020-nya itu sebesar 126.054 rupiah dibagi dengan 246.943 rupiah dikali 100%, maka didapatkan hasil 51%. Sedangkan untuk di tahun 2021-nya itu sebesar 127.687 rupiah dibagi dengan 246.500 rupiah dikali 100%, didapatkan hasil 51% juga. Nah, bisa dilihat ini untuk saham Telkom itu dia cenderung stabil, yaitu berada di angka 51%. Nah, untuk di saham Indosat itu di tahun 2020-nya itu ada yang pertama 49.865.344 rupiah dibagi dengan 62.778.740 rupiah dikali 100%, maka didapatkan hasilnya itu 79%. Nah, sedangkan untuk di tahun 2021-nya yaitu sebesar 51.028.729 rupiah itu dibagi dengan 69.845.540 dikali 100%, yaitu sebesar 73%. Nah, bisa dilihat untuk di saham Indosat ini terjadi penurunan yang dimana itu cukup bagus gitu penurunannya. Dan yang terakhir itu pada saham XL untuk di tahun 2020-nya yaitu sebesar 48.607.431 dibagi dengan 67.744.797 dikali 100%, maka didapatkan hasil 71%. Sedangkan untuk di tahun 2021-nya itu didapatkan hasilnya 48.763.308 dibagi dengan 68.585.018 rupiah dikali 100%, itu hasilnya 71%. Nah, untuk saham XL ini juga terbilang
stabil gitu di angka 71%, sama dengan saham Telkom. Nah, maka dari ketiga saham ini bisa dilihat yang memiliki debt to asset rasio yang baik itu berada di saham PT Indosat, karena terjadi penurunan di tahun 2020 dari 79% menjadi 73% di tahun 2021. Oke, mungkin bisa di next. Oke, yang selanjutnya itu kita masuk ke rasio profitabilitas atau rentabilitas. Nah, di dalamnya itu salah satu perhitungannya itu ada ROA atau return on asset. Ya, seperti itu, atau dalam rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Nah, untuk kita masuk ke saham yang pertama dulu, saham Telkom. Pada tahun 2020, saham Telkom untuk laba bersihnya itu sebesar Rp29.754 rupiah dibagi dengan total aktifanya Rp246.943 dikali 100% didapatkan hasil 12%. Nah, sedangkan untuk di tahun 2021-nya didapatkan 33.260 dibagi dengan Rp246.500 dikali 100% sama dengan 13,5%. Di sini bisa dilihat itu terjadi kenaikan sekitar 1,5, yang dimana ini cukup bagus gitu untuk di saham Telkom. Nah, yang berikutnya itu ada saham Indosat. Ya, di tahun 2020 saham Indosat untuk laba bersihnya dia minus di Rp418.025 dibagi dengan 62.778.740 rupiah dikali 100, maka didapatkan hasilnya yaitu di minus 6,6%. Nah, sedangkan untuk di tahun 2021 bisa dilihat itu 5,866.109 dibagi dengan 69.845.540 rupiah dikali 100%, maka didapatkan hasilnya itu 8,4%. Nah, ini bisa dilihat untuk saham Indosat, dia itu cukup membaik di tahun 2021 karena mengalami kenaikan yang dimana yang tadinya 2020 itu dia di minus 6,6%, di 2021 dia berada di 8,4%. Nah, untuk di saham yang terakhir yaitu XL, di tahun 2020-nya itu untuk laba bersihnya yaitu Rp2.075.006 dibagi dengan Rp60.744.797 dikali 100% didapatkan 3%. Terus untuk di tahun 2021-nya yaitu laba bersihnya Rp1.016.399 dibagi dengan Rp68.585.018 dikali 100%, yaitu sebesar 1,4%. Nah, bisa dilihat untuk di saham XL ini terjadi penurunan yang dimana pada tahun 2020 sebesar 3%, namun pada tahun 2021 dia mengalami menjadi 1,4%. Nah, dari ketiga saham ini juga dapat disimpulkan bahwa yang memiliki return on asset terbaik yaitu terdapat di saham Indosat karena dia mampu menaikannya pada tahun 2021. Oke, mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada return on equity. Yang dari rumusnya sendiri itu adalah laba bersih dibagi dengan modal dikali 100%. Kita masuk ke saham yang pertama, itu untuk di tahun 2020-nya itu laba bersihnya sebesar Rp29.754
dibagi dengan 120.889 dikali 100% sama dengan 24%. Sedangkan untuk di tahun 2021-nya itu sebesar 33.260 dibagi dengan 118.813 dikali 100% didapatkan hasil 28%. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saham Telkom memiliki optimal kinerja yang cukup baik karena mampu menghasilkan atau menaikkan yang sebelumnya itu di tahun 2020-nya itu 24% menjadi di 28% di tahun 2021-nya. Nah, untuk di saham Indosat di tahun 2020 itu dia di laba bersihnya itu dia mendapatkan minus 418.025 dibagi dengan 12.913.396 dikali dengan 100% maka didapatkan hasilnya yaitu minus 3%. Nah, sedangkan di tahun 2021-nya yaitu 5.866.109 dibagi dengan 18.816.811 dikali dengan 100% didapatkan hasil 31%. Nah, bisa dilihat dari kedua tahun ini Indosat ini lumayan cukup bagus dalam kinerjanya karena berhasil menaikkan yang tadinya di tahun 2020 itu dia mendapatkan minus 3%, berhasil menaikkan menjadi 31% di tahun 2021. Nah, dan untuk yang terakhir di saham XL itu di tahun 2020-nya ia laba bersihnya 2.075.006 dibagi dengan 19.821.710 dikali dengan 100% maka didapatkan hasilnya itu 10%. Sedangkan untuk di tahun 2021-nya laba bersihnya yaitu 1.016.399 dibagi dengan 19.821.710 dikali dengan 100% didapatkan hasil 5%. Nah, bisa dilihat kembali di saham XL ini dia mengalami penurunan gitu loh. Maka bisa dikatakan ini kurang di saham XL karena pada tahun 2020 dia mendapatkan 10% tetapi pada tahun 2021 ia turun menjadi 5%. Jadi dari ketiga saham itu yang mendapatkan return on equity terbaiknya itu dia di saham Indosat karena dia yang mampu menaikkan cukup banyak gitu di tahun 2021-nya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang Ramadan. Oke, baik. Materi selanjutnya ialah analisis dari market value. Bisa dilihat di sini earning per share-nya dari ketiga saham, di mana saham Telkom earning per share-nya sebesar 190,51. Lalu ada saham Indosat earning per share-nya yaitu 1067,41 dan earning per share dari saham XL sebesar 95. Lalu ada price earning ratio, di mana rumusnya ialah harga saham dibagi earning per share. Untuk di sini kami memakai harga pada bulan September, di mana harganya sebesar 3.690 dibagi earning per share-nya yaitu 190,51 sama dengan hasilnya ialah 19,36 kali. Lalu ada untuk saham Indosat di mana harga sahamnya pada bulan September yaitu 6.660 dibagi 1.067,41. Hasilnya 6,24 kali.
Lalu ada untuk saham XL di mana harga sahamnya 3.040 dibagi earning per share-nya yaitu 95, hasilnya ialah 32 kali. Jika dilihat dari earning per share, kita bisa lihat di mana saham Indosat memiliki nilai yang cukup tinggi. Kalau dilihat dari price earning ratio, yaitu saham Telkom memiliki nilai yang lebih tinggi daripada saham XL lebih tinggi daripada saham Indosat maupun Telkomsel. Lalu yang berikutnya ada analisis teknikal. Di sini analisis teknikal adalah analisis yang digunakan oleh banyak trader maupun investor untuk menentukan keputusan dalam melakukan jual beli saham. Analisis teknikal dimulai dengan cara memperhatikan perubahan saham itu sendiri dari waktu ke waktu. Analisis ini beranggapan bahwa harga suatu saham akan ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap saham tersebut. Nah, di sini analisis teknikal yang pertama yaitu return ekspektasi, di mana sahamnya sama dengan sigma N, T sama dengan 1 dari return realisasi dari saham tersebut dibagi N. Nah, untuk return ekspektasi Telkom bulan November dan Desember, untuk return realisasinya untuk bulan November yaitu 3.990 dikurang 3.800 dibagi 3.800 sama dengan 5%. Untuk bulan Desember yaitu 4.110 dikurang 3.990 dibagi 3.990 sama dengan 3%. Dan untuk return ekspektasinya yaitu 5% ditambah 3% dibagi 2 sama dengan 4%. Lalu untuk return ekspektasi saham Indosat bulan November dan Desember. Untuk return realisasinya bulan November yaitu 8.150 dikurang 6.925 dibagi 6.925 sama dengan 17%. Untuk bulan Desember 5.525 dikurang 8.150 dibagi 5.050. Di sini ada kesalahan penulisan. Ini harusnya 5.525 dikurang 8.150 dibagi 8.150. Hasilnya minus 32%. Untuk return ekspektasinya 17% dikurang 32% dibagi 2 sama dengan minus 7,5%. Untuk return ekspektasi untuk return ekspektasi saham XL bulan November dan Desember, kita hitung dulu return realisasinya. Untuk bulan November di mana 3.070 dikurang 3.080 dibagi 3.080, hasilnya 0,32%. Lalu untuk bulan Desember yaitu 3.080 dikurang 3.070 dibagi 3.070 sama dengan 3,25%. Untuk return ekspektasinya 0,32% ditambah 3,25% dibagi 2 sama dengan 1,76%. Jadi untuk bisa dilihat di sini untuk dimana jika kita memiliki saham, kita pasti menginginkan return ekspektasi yang besar. Jadi bisa dilihat di sini return ekspektasi yang lumayan besar yaitu ada pada saham Telkomsel. Lalu jika ada return ekspektasi maka juga ada resiko. Nah, di sini resikonya bisa dihitung dengan rumus sigma N T sama dengan 1 dikali R dikurang IR pangkat 2 dibagi N. Nah, untuk resiko saham Telkomsel di mana 5% dikurang 4% pangkat 2 ditambah 3% dikurang 4% pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 0,100499. Jadi resiko untuk saham Telkomsel sebesar 10%, 0,5%. Lalu untuk resiko saham Indosat 17% dikurang
minus 7,5% pangkat 2 ditambah minus 32% dikurang 4% pangkat 2 dibagi 2 lalu diakarkan sama dengan 0,271097373 yaitu sebesar 27,1% resikonya. Lalu untuk resiko saham XL dengan 0,32% dikurang 1,76% pangkat 2 ditambah 3,25% dikurang 1,76% pangkat 2 dibagi 2 diakarkan, hasilnya ialah 0,010360622257. Jadi resikonya sebesar 1%. Jika dilihat dari sini, untuk resiko yang paling kecil yaitu resiko saham XL, di mana resikonya hanya 1%. Jadi itu dia resiko saham yang bagus. Lalu selanjutnya ada grafik tren. Di sini kita bisa lihat grafik dari ketiga saham pada bulan November dan Desember. Jika dilihat dari saham Telkomsel, di mana di bulan November sahamnya cenderung naik turun, lalu pada akhir bulan November di mana sahamnya naik, dan pada bulan Desember sahamnya cenderung naik turun pada harga yang cukup tinggi. Kalau untuk saham Indosat, di mana untuk bulan Novembernya cenderung stabil, di mana ada naik turunnya, dan pada bulan Desember untuk saham Indosat ini memiliki penurunan harga yang cukup drastis ya. Lalu ada untuk saham XL, di mana untuk bulan November dan Desember ini saham XL mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup stabil. Oke, jadi untuk kesimpulannya, dilihat dari analisis fundamental, di mana saham Indosat yang memiliki rasio cukup baik daripada saham yang lain. Karena dari ke-8 rasio tersebut, Indosat memiliki 5 rasio yang lebih baik daripada saham Telkomsel dan XL. Lalu jika dilihat dari segi teknikal, saham Telkomsel memiliki kenaikan harga, sedangkan saham Indosat sedang mengalami penurunan harga, dan saham XL harga sahamnya cenderung stabil, ada kenaikan dan penurunan. Dan untuk dilihat dari returnnya, jika kalian ingin return yang tinggi, kalian bisa membeli saham Telkomsel. Jika kalian adalah orang yang tidak atau takut terhadap resikonya, kalian bisa membeli saham XL di mana resikonya itu 1%. Jika dilihat dari kedua analisis ini, disarankan untuk membeli saham Telkomsel karena memiliki prospek saham yang bagus. Selain itu juga kalian juga bisa, selain Telkomsel, saham Indosat juga lumayan bagus karena memiliki analisis fundamental yang cukup baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.